Resiko pertama tentu saja resiko bisnis. Resiko bisnis ketika saya membeli saham, investasi dalam saham pada dasarnya adalah future oriented business. Saya seorang fundamental, jadi titik pandang saya fundamentalis. Jadi kalau prospek saham dalam benak saya adalah prospek perusahaan, future oriented business. Saya membeli saham dan saya tekankan, saya hanya membeli saham perusahaan yang saya yakini dia mampu menghasilkan laba di masa yang akan datang dan mampu meningkatkan laba dari waktu ke waktu. Jadi resikonya adalah kesalahan prediksi. Future oriented itu resiko yang pertama, resiko bisnis. Nah, oleh sebab itu ya kita mesti pintar-pintar. Ini ditentukan oleh dua faktor. Faktor pertama, kejujuran perusahaan di dalam disclosure. Laporan keuangannya bluffing atau tidak, laporan. Yang kedua adalah kemampuan kita dalam melakukan analisis dengan alat-alat analisis. Jadi kalau perusahaannya jujur dan kita punya alat yang canggih, insya Allah tidak terlalu meleset prediksinya. Yang kedua, risiko pasar. Karena risiko pasar itu termasuk antaranya risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu adalah saham itu begitu dia masuk ke bursa adalah barang dagangan. Barang dagangan itu ya kalau liquid, sebab banyak sekali risiko yang dihadapi oleh satu saham yang tidak liquid. Saham yang tidak liquid itu spreadnya mau jual tidak ada yang beli, mau beli tidak ada yang jual. Lalu kalau spreadnya tinggi, jadi misalnya ada yang mau jual 1.000, ada yang mau beli 800, nggak akan pernah terjadi transaksi. Dan spread is your cost. Saya menekankan berkali-kali bagi seorang investor, spread is your cost. Jadi ongkos investasi saham yang terbesar itu bukan komisi. Komisi itu kecil kok. Ini 0,65% two ways beli jual, 0,65% sudah termasuk pajak di broker. Tapi spread, kalau misalnya ada yang mau jual 1.000, mau yang beli 800, kalau saya kepepet duit mau jual, saya cuma dapat 800. Kalau saya kepepet butuh saham, di bursa ada yang kepepet butuh saham karena minjam, saya harus bayar 1.000. Spread is your cost. Jadi resiko pasar dan resiko likuiditas itu yang paling penting. Banyak resiko-resiko yang lain sih, ya resiko teknologi, transaksi yang terhenti oleh karena teknologinya mampet. Ada resiko yang paling saya tidak suka di pasar modal. Resiko mastermind yang melakukan penipuan-penipuan, dirut yang menyogok, kemudian perusahaannya kena hukum gitu. Lalu kemudian laporan keuangan bohong, produknya dipalsu, beras dioplos dan seterusnya. Itu juga resiko. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ekonomi dalam batas tertentu bisa kita prediksi. Kalau kita punya indikator yang betul dan kita punya alat analisis yang betul, insya Allah bisa. Begini, sumber dana yang paling gampang, belum tentu paling murah ya, yang paling gampang ketika perusahaan punya proyek untuk ekspansi adalah sumber dana internal. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan dividen itu tidak harus dibayar oleh perusahaan yang tidak wajib dibayar. Apabila keuntungan perusahaan bisa ditanamkan kembali untuk ekspansi yang bakal menghasilkan tingkat keuntungan lebih tinggi. Jadi kalau saya pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham, lalu direksi mengatakan, Pak kita punya untung nih, tapi di sana ada proyek yang perlu dibiayai. Nah, kalau pinjam uang, emisi saham baru butuh waktu, saya akan mengatakan jangan bayar dividen. Nah tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang untungnya gede, keuntungan itu belum punya manfaat untuk digunakan untuk ekspansi, tapi tidak bayar dividen. Saya mengatakan perusahaan-perusahaan seperti ini pengendalinya pelit, tidak menghargai investor retail. Coba bayangkan, saya investor retail, saya beli perusahaan, itu kena yakin keuntungannya naik. Dan itu dikendalikan oleh katakanlah masa keluarga, family health type companies. Keluarganya ada direksi, di komisaris, ada sister company.
dia punya tanti, dia punya gaji tinggi, dia udah punya bonus dan segala macam, mereka memutuskan, mereka pemegang saham mayoritas. Pemegang saham retail dapat apa? Jadi mereka cuma butuh TBK-nya, tetapi governance-nya tidak ingin sharing TBK. Jadi saya ingin mengatakan perusahaan-perusahaan seperti ini mau ya dihindarin dong. Hindarin agar kenapa? Karena pemegang saham status TBK itu bagi mereka hanya untuk keuntungan pribadi. Jadi harus situasional. Seperti apa Pak? Saya menemui banyak perusahaan dan saya menulis banyak artikel mengenai itu. Perusahaan-perusahaan yang mendapat keuntungan besar, keuntungan yang belum bisa dialokasikan untuk penggunaan dan tidak bayar dividen, sementara gaji direksi sebagai pengendali dinaikkan setiap tahun, bonusnya makin besar, belum lagi view to sister company. Jadi ini milik perusahaan publik, di sini ada sister company milik pengendali juga, pura-pura kasih jasa ke sini. Ini transformasi. Ini namanya menurut saya mereka hanya mengorbankan pemegang saham retail untuk kepentingan pengendali.